Halo Tribuners, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saya Melia Istighfaroh di program Beauty Health. Nah Tribuners, tidak lupa saya mengingatkan untuk melakukan 3M, yakni menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Nah Tribuners, apa yang kita makan ini ternyata berpengaruh sekali terhadap kesehatan kulit kita. Nah jadi kulit yang berjerawat, kulit yang berminyak, atau kulit kering ini tentu ada penyebabnya. Nah, untuk membahas pengaruh konsumsi makanan terhadap kesehatan kulit ini, kita sudah tersambung dengan seorang dokter spesialis kulit dari Rumah Sakit Karolus Serpong, yakni Dr. Lucianti atau yang dipanggil Dr. Lucy. Halo Dr. Lucy, apa kabar nih dokter? Halo, salam sehat. Sehat selalu. Terima kasih dokter. Nah dokter, di program Beauty Health kali ini kita akan membahas tentang pengaruh konsumsi makanan terhadap kesehatan kulit nih dokter. Nah biasanya kan makanan-makanan itu berpengaruh sekali ya dokter terhadap kesehatan kulit kita. Apalagi makanan yang berminyak akan membuat kulit seperti berminyak atau timbul berjerawat, begitu ya dokter ya. Nah Ya, sebenarnya seberapa besar sih dokter pengaruh konsumsi makanan ini terhadap kesehatan kulit dokter? jadi kulit itu merupakan organ yang paling besar dalam tubuh kita, kira-kira 5 kilogram pada orang dewasa dengan 70 kilogram. Gitu. Bayangkan kalau kulit itu sebenarnya organ yang paling utama dalam tubuh kita, selain jantung, selain hati, dan yang lainnya. Tapi pada bingungnya ya, sebenarnya orang banyak makan tapi tidak memperhatikan apa yang baik untuk kulitnya, tapi lebih banyak mempertimbangkan untuk kesehatan jantung, untuk kesehatan otak, tulang, ataupun yang lainnya. Benar nggak, Mbak? Betul sekali dokter Lucy. Nah, biasanya kita tuh makan apa yang kita pengen ya dokter ya. Kurang memperhatikan apa sih yang baik untuk kulit begitu ya dokter ya. Kira-kira makanan yang baik untuk kulit tuh makanan yang seperti apa dokter? Sebenarnya banyak ya. Kalau untuk kulit itu bukan hanya untuk kulit aja, tapi untuk kesehatan pada umumnya juga itu berfungsi atau berguna banget untuk kulit kita. Misalnya mungkin udah nggak asing lagi vitamin C, kemudian vitamin A, dan vitamin E, dan juga beberapa mineral seperti zinc, selenium, dan antioksidan lainnya itu semua berguna untuk kulit kita. Tapi spesifik, misalnya kulit yang berminyak atau tipe kulit yang kering ataupun kulit sensitif itu kebutuhan makanannya, asupannya juga berbeda-beda sebenarnya. Baik dokter, kalau seumpamanya nih dokter, saya mempunyai kulit kering. Nah, ini saya tuh harus mengkonsumsi makanan yang seperti apa dokter? Kalau untuk kulit kering, sebenarnya kita mesti lihat dulu terjadinya karena apa. Karena misalnya iritasi, ataupun karena asupannya memang intake-nya yang kurang, ataupun skin barrier-nya yang terganggu. Misalnya pada eksim ataupun pada penyakit psoriasis, itu biasanya karena skin barrier-nya juga terganggu. Nah, mungkin sudah tahu juga kalau vitamin E itu sangat berguna untuk skin barrier kulit. Kemudian selain itu, juga omega 3, Mbak. Jadi omega 3 itu sebenarnya paling banyak dalam ikan, kemudian kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak-minyakan. Tapi minyak yang bagus ya, maksudnya kalau di sini gitu. Baik dokter nih, karena dokter tadi menyebutkan kacang-kacangan ya dokter ya. Nah biasanya Betul. kan banyak beberapa wanita yang lebih menghindari kacang-kacangan ini dokter karena bisa menimbulkan jerawat. Nah untuk orang yang memiliki kulit wajah yang berjerawat, apa memang tidak disarankan untuk mengkonsumsi makanan seperti kacang-kacangan dokter? Kacang kita bagi-bagi sebenarnya. Tidak melulu jahat untuk kulit kita sebenarnya, karena omega 3 dan vitamin E-nya itu dan antioksidan lainnya sangat berguna untuk kesehatan kulit kita. Jadi kulit kita lebih kenyal, kemudian lebih elastis, dan pembentukan kolagen juga akan lebih baik. Cuman memang ada beberapa kacang, misalnya peanut ya, kacang tanah itu memang dihubungkan dengan akne atau jerawat karena ada kandungan oleic acid, kita bilang itu bisa mengganggu penyumbatan di dalam porinya. Jadi konsumsi yang banyak dari kacang itu pori kita akan lebih mudah tersumbat. Kemudian yang kedua, dalam kacang tanah itu juga banyak kandungan androgen-like hormone, jadi hormon yang menyerupai androgen. Androgen itu hormon yang memproduksi minyak, Mbak. Jadi kalau androgen kita tinggi, hormon cowok itu dalam wanita maupun pria itu akan mudah terjadi komedo ataupun pembentukan sebum yang berlebihan.
seperti itu. Baik dokter, berarti kalau untuk kulit yang kering boleh makan kacang-kacangan ya dokter ya. Tapi Nggak kalau baik-baik. kalau untuk kulit berminyak mungkin jumlahnya dikurangin begitu ya dokter ya. Betul, disesuaikan porsinya. Baik dokter. Nah, sekarang nih dokter, ciri-ciri kulit yang sehat itu sebenarnya seperti apa sih dokter biar kita lebih paham lagi tentang kondisi kulit kita? Sebenarnya kalau pembagian kulit yang sehat itu dilihat dulu sih sebenarnya dari warnanya kalau di muka ataupun di badan ya. Jadi kalau misalnya warnanya merata, tidak ada terjadi pigmentasi yang berlebihan dan disesuaikan dengan umurnya karena pigmentasi akan bertambah dengan proses aging intrinsik juga gitu. Kemudian dari teksturnya, kalau misalnya yang sehat itu biasanya elastis, supel, kemudian firming dan halus kalau diraba tidak bersisik ataupun kering. Kemudian dari kekenyalan kulit dan hidrasinya itu akan terjaga dengan baik kalau misalnya memang kulit yang sehat. Tapi kalau yang kulit tidak sehat atau mengalami prematur aging, biasanya kulitnya elastisitasnya akan berkurang. Jadi biasanya kita tes dengan dicubit gitu loh Mbak. Jadi kulitnya dicubit, kalau misalnya kembali dalam waktu 1 atau 2 detik, itu berarti masih supel atau masih elastis gitu, belum penuaan. Dan kemudian yang terakhir itu sensasi. Kalau misalnya kulit sehat, biasanya bebas dari sensasi gatal, nyeri, perih, ataupun berasa panas gitu ya, misalnya di wajah, karena penggunaan misalnya bahan-bahan yang mengiritasi. Kurang lebih seperti itu Mbak Melia. Baik, terima kasih dokter. Jadi definisi kulit sehat itu seperti itu ya dokter ya. Kalau dicubit bisa kembali lagi dalam waktu 1 hingga 2 detik begitu ya dok. Kemudian tidak panas ketika memakai make up atau hal-hal yang diletakkan di kulit ya dokter ya. Ya. Dan satu lagi sebenarnya, kulit yang sehat tidak harus putih. Kalau wanita Indonesia nggak tahu kenapa pengennya putih ya Mbak ya. Betul, Padahal kebanyakan. putih tidak harus tidak melulu sehat dan sehat tidak harus putih sih. Baik dokter. Dokter bisa jelaskan porsi yang pas agar kulit tetap sehat dokter. Porsi makanan yang pas harusnya konsumsi makanan sayur atau daging atau makanan yang tinggi protein atau yang lebih tinggi karbohidrat dokter. Kalau dulu dari tahun 2052 itu dipopulerkan oleh dokter gizi ya, kalau kita harus makan 4 sehat 5 sempurna. Tapi sejak tahun 2014 itu sudah diubah oleh pemerintah bahwa kita mengikuti paduan dari pola gizi seimbang. Jadi yang seperti itu tidak harus melulu misalnya susu harus ada dalam 4 sehat 5 sempurna itu. Bisa digantikan dengan protein yang lain, misal protein hewani atau protein nabati yang lainnya. Dan kita lebih mementingkan porsinya sih sebenarnya dari pola gizi seimbang ini. Jadi porsinya itu mesti pas Mbak. Jadi nggak boleh itu misalnya karbo gitu semuanya, sayur, buah, daging dikit gitu. Walaupun tetap 4 sehat 5 sempurna ya, tapi porsinya. Jadi mesti disesuaikan seperti itu. Nah, kalau yang sehat untuk kulit sebenarnya yang perbanyak itu sayur, buah, dan daging tertentu. Misalnya daging ikan yang banyak mengandung omega 3 dan juga antioksidan yang lain. Kemudian misalnya buah-buahan yang mengandung banyak vitamin A ataupun vitamin C. Kalau sayuran, itu kita bisa pilih sayuran yang berwarnanya hijau banget. Yang paling saya suka ya Mbak ya, kalau sayuran itu brokoli, kemudian spinach atau bayam ya, kemudian juga kale, tapi agak jarang ya kalau di sini ya, gitu. Nah, karena itu paling banyak mengandung antioksidan, kemudian vitamin A dan vitamin C-nya. Baik dokter. Jadi ini ya dok ya, makanan sehat yang juga bisa membuat kulit tetap sehat ya dokter ya. Dan Iya, dan untuk para wanita Indonesia ya dokter ya, kulit sehat itu tidak melulu putih ya dokter ya, karena kita mempunyai beragam warna kulit begitu ya dokter. Iya, mesti disyukurin Mbak. Betul. Kemudian yang satu lagi sih yang orang Indonesia mungkin suka ya, karena udah tradisional, gorengan. Gorengan itu kan biasanya pagi buka puasa ataupun lagi apa gitu ya Mbak, lagi ngemil itu semua gorengan itu banyak. Padahal gorengan itu banyak dengan omega 6. Omega 6 itu membuat peradangan dalam kulit kita ataupun organ tubuh kita yang lain. Jadi tidak begitu disarankan. Dan yang paling juga yang sering anak-anak saat ini alamin itu makanan selain junk food,
itu boba-boba ataupun minuman-minuman manis yang banyak kadar gulanya dan kadar susunya, itu sangat komedogenik ataupun membuat breakout pada anak remaja. Jadi jerawatnya tambah parah, Mbak, seperti itu. Baik dokter, jadi untuk anak remaja yang udah memiliki jerawat atau yang menghindari agar kulitnya tidak timbul jerawat, sebaiknya hindari gorengan dan juga minuman-minuman yang terlalu manis ya dokter ya. Seperti Iya, minuman kita boba, namakan, seperti itu ya dokter. iya, kita namakan sebenarnya kalau bahasa ininya high glycemic, yang high index glycemic ya. Jadi makanan-makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi sehingga meningkatkan kadar insulin yang cepat dalam darah. Itu yang akan bikin komedonya tambah banyak, Mbak. Baik dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya ya dokter ya. Nah ini dokter, kita masuk ke sesi pertanyaan ya dokter ya. Nah dokter, ini ada pertanyaan pertama. Ciri-ciri kulit bermasalah karena pola konsumsi makanan yang salah, dokter. Itu ciri-ciri kulit bermasalah karena pola konsumsi makanan yang salah itu seperti apa, dokter? Dilihat dulu sebenarnya kondisinya apa. Misalnya banyak sekali sih Mbak, kalau misalnya ciri-ciri karena pola makan yang seperti saya bilang tadi, misalnya kebanyakan konsumsi karbo atau gorengan ataupun unhealthy fat, jadi bikin jerawatan, kulit gampang berminyak, pori-porinya akan terlihat lebih besar, kasar, kusam, kemudian mungkin kulit kepalanya juga sering ketombean, kemudian rambut rontok dan yang lain. Itu tanda-tanda dari kelebihan hormon androgen dalam tubuh kita. Kemudian kalau misalnya justru kebalikannya, misalnya dia terlalu diet ketat dan nggak makan sama sekali yang bersifat minyak-minyakan misalnya, atau vegetarian yang salah gitu ya Mbak ya, kan lagi ngetren ya gitu. Betul Dengan sekali, vegan gitu dokter. seperti itu. Nah, tapi yang dengan cara yang salah, tidak memenuhi misalnya protein ataupun asam lemak yang baik gitu yang untuk tubuh kita yang diperlukan untuk sintesis kolagen. Sehingga kulitnya jadi kering, kusam juga, kemudian juga mudah terjadi penuaan dini, wrinkles, dan mungkin lebih gampang iritasi seperti itu, Mbak. Nah, pertanyaan berikutnya ya, dokter ya. Benarkah kacang bisa menimbulkan jerawat? Kemudian, apa ini terjadi pada semua orang atau hanya yang mempunyai alergi terhadap kacang-kacangan saja, dokter? Beberapa penelitian sampai sekarang masih kontroversi sebenarnya untuk kacang gitu ya, terutama kacang tanah kan yang dimaksud di sini peanut. Jadi ada beberapa penelitian menyatakan kalau kacang itu kalau kita makannya kebanyakan, itu karena kandungan hormon dalam kacang itu yang seperti androgen, itu akan merangsang pembentukan sebum. Kemudian selain itu juga kacang banyak mengandung satu asam lemak yang kita bilang oleic acid, yang bisa mengganggu penyumbatan pori. Jadi sebaiknya kalau kita merasa setelah kita makan kacang, kemudian terjadi pembentukan jerawat atau komedo berlebih, ya berarti di stop aja. Tapi ini tidak berhubungan dengan alergi kacang ya Mbak. Jadi alergi kacang itu dua patogenesis yang berbeda. Jadi misalnya orang punya eksim, kemudian dites alergi kacangnya positif, itu biasanya bukan dalam bentuk jerawat, tapi dalam bentuk gatal-gatal, eksima, ataupun ras ataupun biduran gitu ya Mbak ya, seperti itu. Baik, dokter. Jadi, alergi kacang dan kacang bisa menimbulkan jerawat ini adalah hal yang berbeda ya, dokter ya? Dua hal yang berbeda. Baik, dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, dokter. Adakah jenis makanan yang bisa membuat awet muda, dokter? Nah, bila ada, apa saja nih, dokter, jenis makanan yang bisa membuat orang awet muda? Itu yang dicari semua wanita. Betul Jadi, sekali. ya, jadi makanan yang banyak mengandung oksidan itu nomor satu yang bisa membuat kita lebih untuk melawan aging ya, skin aging. Jadi penuaan pada kulit itu terjadi sebenarnya dalam intrinsik kita bilangnya dan ekstrinsik. Jadi tidak hanya dari karena usia bertambah, tapi juga faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik itu dipengaruhi paling besar sebenarnya oleh sinar matahari. Jadi UV itu akan membuat kulit kita cepat tua, cepat wrinkle, cepat mengalami pigmentasi. Nah, untuk melawan si UV ini, biasanya kita anjurkan penggunaan antioksidan, baik pun di skincare maupun di makanan, Mbak. Jadi dengan asupan yang banyak dengan antioksidan, itu bisa melawan proses penuaannya. Makanannya apa? Betul. Yang ditunggu-tunggu ini, dokter.
Antioksidan antioksidan untuk makanan sebenarnya banyak sekali pembagiannya karena sampai sekarang masih diteliti terus dan bertambah terus ya Mbak. Nah, yang mungkin tidak asing bagi kita itu adalah vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Kalau yang dari vitamin itu tiga itu yang bisa melawan proses penuaan. Kemudian yang dari yang lain adalah mineral. Kalau mineral itu yang selenium yang terkenal ya Mbak. Jadi selenium, makanan-makanan bisa di-searching di Google, makanan-makanan yang mengandung selenium itu apa aja, itu juga melawan proses penuaan kulit. Dan ada beberapa juga yang lain seperti omega 3, kemudian resveratrol yang dalam wine, anggur, kemudian katesin dalam green tea, kemudian isoflavin yang terdapat dalam soya, itu semuanya juga bisa membuat kulit tampak lebih muda. Oke, jadi makanan yang bisa membuat kulit tetap muda itu ada banyak ya dokter ya, di antaranya yang mengandung mineral, kemudian yang mengandung vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin E ya dokter ya? Iya, sebenarnya di Indonesia kita tidak kekurangan dari makanan yang mengandung antioksidan seperti itu, Mbak. Karena seperti misalnya tahu, tempe, soya, itu kan setiap hari kita ketemu. Kemudian telur juga banyak yang mengandung omega 3 ya. Tidak harus makan misalnya salmon ataupun yang lain, telur atau yang lain juga masih bisa kita konsumsi sehari-hari dan kita ketemu. Oh ya, satu lagi, yang paling banyak mengandung omega 3 selain salmon, itu rupanya teri, Mbak. Ikan teri itu kan kita sering jumpai ya sebenarnya ya. Betul. Gitu. Bisa dijadikan sambal teri atau dibuat kering ya dokter ya. Jadi nggak Iya, harus mahal-mahal ya dokter ya, karena di sekitar kita juga ada makanan-makanan murah yang bisa membuat kulit awet muda ya dokter. betul. Mm-mm. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dokter. Nah, makanan jenis apa saja yang bisa dikonsumsi untuk seseorang yang memiliki jenis kulit sangat kering, dokter? Kalau memang karena bawaan kulitnya kering, kulit kering tidak bisa kita ubah menjadi kulit berminyak, Mbak, karena itu faktor genetik nomor satu. Yang kedua, kalau kulitnya kering karena memang asupannya yang tidak baik, asupan gizinya, itu bisa kita bantu dengan konsumsi-konsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin E misalnya dan kemudian omega 3. Vitamin E paling banyak dalam biji-bijian, kemudian minyak jagung, kemudian flaxseed, chia seed ya Mbak, semuanya mengandung vitamin E. Kemudian oh ya satu kacang-kacangan juga misalnya yang paling paling saya suka itu kacang almond dan walnut. Itu paling banyak mengandung dari omega 3 maupun vitamin E sebenarnya. Kemudian kalau misalnya memang karena terjadi proses penuaan sehingga menciptakan kulitnya kering, dengan kata lain produksi kolagen mulai menurun, kita harus tambahkan dengan vitamin-vitamin yang merangsang untuk proses kolagenisasi. Misalnya vitamin C, kemudian dan vitamin A gitu. Baik, dokter. Jadi kita harus makan makanan yang merangsang kolagen ya, dokter ya. Betul. Mm-mm. Nah, tapi kalau kulit kering ini karena faktor genetik itu susah juga ya, dokter ya. Susah diubah Mbak kalau itu, tapi dengan konsumsi makanan yang tepat biasanya akan membaik sih. Baik, dokter. Pertanyaan lagi ya, dokter. Benarkah minuman kolagen dapat meningkatkan kesehatan kulit, dokter? Berdasarkan beberapa penelitian, minuman kolagen itu yang kandungannya sebenarnya kolagen hidrolyze ataupun peptide ya, itu susunan dari asam amino. Jadi waktu kita konsumsi itu tubuh yang diserap oleh tubuh itu sebenarnya pecahan dari asam amino. Jadi glisin, sistin itu semua asam amino itu akan dirangkai kembali dalam bentuk kolagen di tubuh kita. Jadi waktu diserap itu sebenarnya bukannya langsung dibentuk, tapi tubuh mengenalinya sebagai breakdown dari kolagen. Jadi akan memberikan sinyal ke tubuh kita untuk oh ada breakdown nih, ada pemecahan kolagen, jadi akan membentuk lebih banyak kolagen. Sebenarnya seperti itu. Jadi bukannya langsung minum terus jadi kolagen gitu, Mbak. Seperti itu. Berguna atau tidak, sampai saat ini penelitian masih berjalan terus, jadi masih pro and kontra. Ada sebagian peneliti yang menunjukkan bahwa ada
proses terjadi kolagenisasi setelah konsumsi rutin dari kolagen ini selama 4-12 minggu. Tapi kita lihat dulu juga kalau kolagennya itu kadar yang diminumnya, Mbak, karena makin tinggi kadarnya itu yang makin baik sebenarnya. Tapi kalau dalam misalnya minuman kolagen atau apa, kita harus lihat dulu tuh konsentrasi kolagennya di dalamnya. Jangan banyakkan gulanya daripada kolagennya, yang itu yang tidak sehat sebenarnya. Baik, dokter. Jadi kolagen ini juga membutuhkan proses ya, dokter, dan untuk penelitian juga masih pro dan kontra ya, dokter ya. Apakah kolagen Betul. ini bisa membuat kulit sehat atau tidak, begitu ya, dokter ya? Betul. Dokter, kemudian ada pertanyaan lagi nih, dokter. Benarkah orang yang berjerawat cenderung mengkonsumsi lebih banyak karbohidrat olahan, dokter? Ya, itu yang sering saya ketemu dalam sehari-hari. Kalau anak muda atau anak remaja, itu biasanya mereka tidak memperhatikan asupan gizinya dengan baik, maksudnya porsinya ya. Jadi mereka lebih banyak makanan instan, misalnya pizza, pasta, ataupun bakmi, ataupun yang lain. Sehingga karbonya itu yang terserap oleh tubuh itu dalam bentuk glukosa. Dan glukosa ini akan merangsang insulin, Mbak. Jadi kalau insulin kita tinggi, kadarnya terlalu tinggi pada saat diserap oleh tubuh, itu akan mencetuskan insulin growth factor hormon. Jadi hormon inilah yang mempengaruhi ke produksi minyak, sehingga akan lebih mudah berjerawat. Itu sebenarnya sih. Jadi selain karbo yang kita bilang yang produk jadi gitu seperti itu, yang bisa juga misalnya produk susu, kemudian dan juga produk yang banyak kadar gula ataupun minuman yang bersoda, Mbak. Baik, dokter. Jadi gitu ya, dokter ya. Orang yang mengkonsumsi karbohidrat olahan ini bisa juga berjerawat atau bisa juga tidak ya, dokter ya? Ya, tergantung porsinya. Kalau kebanyakan memang bisa berjerawat. Baik, Gitu. dokter. Jadi semuanya itu tergantung porsi ya, dok. Kalau kebanyakan itu juga tidak baik untuk tubuh ya, dokter ya. Iya, tidak harus misalnya makan bakmi satu mangkok langsung berjerawat ya, enggak. Baik, dokter. Kemudian ada pertanyaan terakhir nih, dokter. Apa benar terlalu banyak mengkonsumsi vitamin A memberikan efek negatif dan membuat kulit menjadi kering, dokter? Ya, sebenarnya vitamin A itu sangat diperlukan untuk epitelisasi dari kulit kita. Jadi salah satu vitamin yang paling berguna untuk kulit dan dia juga bersifat meregulasi dari produksi sebum. Jadi banyak vitamin A yang dipakai untuk terapi jerawat juga, Mbak, sebenarnya. Misalnya Roaccutane mungkin beberapa merek yang kita tahu ya, itu kandungannya isotretinoin, jadi dia berguna untuk terapi jerawat di luar negeri banyak, tapi di Indonesia karena tidak di BPOM-kan, jadi tidak digunakan. Nah, vitamin A yang berlebihan itu justru kebalikannya. Jadi vitamin A itu seperti pedang bermata dua. Jadi pada saat dia berlebihan, itu akan membuat kulit kita kering, mudah iritasi, dan timbul reaksi gatal ataupun sudut bibirnya mudah pecah ataupun sariawan. Seperti itu, Mbak. Baik, dokter. Jadi vitamin A ini kalau kebanyakan juga tidak baik untuk kulit, tapi kalau dikonsumsi dengan porsi yang pas bisa juga menjadi baik untuk kulit kita ya, dokter ya. Iya, betul. Nah, itu tadi perbincangan kita ya, dokter ya, tentang pengaruh konsumsi makanan terhadap kesehatan kulit ya, dokter. Nah, dokter mungkin ada pesan yang disampaikan untuk pemirsa Tribunnews? Kulit merupakan salah satu organ tubuh yang nggak boleh dilupakan sebenarnya dalam kesehatan tubuh kita. Jadi apa yang kita konsumsi juga harus memperhatikan asupan apa aja yang berguna untuk kesehatan kulit kita. Perbanyak vitamin yang mengandung vitamin A, kemudian vitamin C dan vitamin E itu akan berguna untuk kulit kita. Kemudian juga kita memperhatikan juga antioksidan, konsumsi antioksidan yang tersedia dalam bentuk suplemen maupun dalam bentuk makanan itu juga berguna untuk melawan proses penuaan dari kulit. Baik, terima kasih Dokter Lucy atas penjelasannya dan juga pesan untuk pemirsa Tribunnews ya, dokter ya. Nah, Tribunnews itu tadi pembahasan kita tentang pengaruh konsumsi makanan terhadap kesehatan kulit. Saya Melia Istighfaroh dan ada Dokter Lucy dari Rumah Sakit Karolus Serpong. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.